Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kirana dari kelas 6 IAIB dengan mata kuliah Perancangan Undang-Undang, dan dosen pengampu saya yaitu Wijaya SHMH. Di sini saya akan membuat resume tentang perancangan undang-undang terkait proyek UAS dari perancangan undang-undang dengan tema proses penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan pembatalan undang-undang tersebut. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Pada tanggal 30 Oktober 2012 disahkan dan diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, karena dirasakan undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Implementasi undang-undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadi koperasi Indonesia semakin dipercaya, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Undang-undang ini memuat pembaharuan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Hasilnya, gerakan koperasi berdiri atau mengadakan perubahan anggaran dasar 13 dan telah mendapat status badan hukum dari Menteri Koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 banyak menuai reaksi negatif. Hal ini karena dalam undang-undang ini memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, dalam pasal 1 angka 1, kewenangan pengawas yang terlalu luas, yaitu menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan pengurus untuk sementara waktu. Pengurus koperasi dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non-anggota. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain itu, modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman, dan yang berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggota bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat utang lainnya, dan atau pemerintah dan pemerintah daerah dan atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya istilah surplus hasil usaha 14 dan defisit hasil usaha melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha. Sementara itu, mewajibkan kepada anggota menyetor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit usaha. Dalam pertimbangan hakim, Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa filosofis dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha utama, dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga di satu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan wewenang pengawas terlalu luas. 15 skema permodalan material dan finansial serta mengesampingkan media modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar dalam pembuatan akta koperasi. Jadi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, bila akan membuat koperasi kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Sementara akta koperasi yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 2012 tetap sah. Kesimpulannya, sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi butir 23, maka dasar hukum koperasi berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai terbentuknya undang-undang yang baru. Segala aturan hukum yang lahir atau diterbitkan dari berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tetap berlaku kembali. Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan, bagaimanakah keberadaan koperasi yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang keberadaan koperasi yang masih dalam proses pendirian, dan apakah akibat dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi yang mempunyai akte pendirian atau akta perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Mengingat ada koperasi yang sudah melakukan 16 perikatan dengan pihak ketiga dengan menggunakan akte pendirian atau perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.